Yuk bersama-sama kita berdoa, memuji Tuhan. Hati kami tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Yes, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hati kami tenang dalam hadirat-Mu. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus. Praise God forevermore. Di saat-saat kita merasa tidak sanggup lagi, saudara-saudara angkat tangan dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Di situ kita akan melihat Tuhan Yesus menolong kita tepat pada waktunya. Di luar batas kemampuan kita, Yesus tetap menjadi pertolongan dan jawaban. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kuasa-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Setiap mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, mereka pasti merasakan kasih Tuhan Yesus. Yeay! Tuhan Yesus baik. Yuk, sekali lagi kita katakan pujian ini. Hati kami tenang, hati kami kuat, hati kami percaya saat berada di dalam hadirat Tuhan. Saat-saat ini, saat yang terbaik kita menikmati hadirat Tuhan sambil memuji-muji. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidup.
Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sama-sama katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kuasa-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja melalui setiap doa-doa kita, melalui kasih karunia-Nya. Bahkan saat mulut kita memuji-muji Tuhan, Dia bertahta di atas puji-pujian orang yang percaya. In Jesus name, pertolongan Tuhan pasti datang. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kuasa-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Yesus. Amin. Siapa yang merasakan kasih Yesus begitu indah, begitu ajaib, sangat memberkati, menguatkan, dan pastinya terus membawa keajaiban surgawi. Time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap kami, pemirsa, pendengar, orang percaya, jemaat Tuhan, setiap Bapak Ibu yang berkesempatan mengikuti pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan, Pastor akan membaca dari
surat 1 Petrus pasal yang kedua, ya, ayat 12 sampai dengan ayat 17. Mari Bapak Ibu sekalian, orang-orang percaya, yuk kita hidup ini sebagai hamba Tuhan. Mari memiliki kehidupan sebagai hamba Tuhan. Bagaimanakah itu? Kita akan membaca, kita akan merenungkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Selamat mendengarkan, Bapak Ibu sekalian yang terkasih ya. Milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik. Di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, sebagai orang yang sesat, sebagai orang berdosa, sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang kena kutuk, sebagai orang yang lemah, sebagai pendosa, sebagai penyakitan, sebagai orang yang pembawa kutuk keturunan, direndahkan, dibuli. Apabila kita hidup di tengah-tengah orang yang memfitnah, pemfitnah, kalau kita miliki cara hidup yang baik, saudara-saudara, maka mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dari kesaksian, dari tutur bahasa Bapak Ibu. Kadang dalam keluarga kita ada keluarga-keluarga yang tidak suka sama kita. Entah keluarga istri, keluarga suami, mertua, mantu, mungkin ada yang tidak suka. Kurang cocok. Kalau Anda menyaksikan ini, saudara-saudara, dan engkau hidup dalam keadaan seperti ini yang firman Tuhan katakan, milikilah cara hidup yang baik. Tetaplah menjadi pelaku firman Tuhan. Pun demikian bukan berarti saudara luput daripada ejekan, fitnahan, dan lain sebagainya. Tidak apa-apa kalau ada keluarga memfitnah, kerabat memfitnah, melecehkan Anda. Milikilah cara hidup yang baik. Kiranya suatu hari mata mereka bisa melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Kalau engkau ada di tengah-tengah orang yang tinggi hati, ini saat yang terbaik untuk kita merendahkan hati. Orang-orang yang tinggi hati ditentang oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau ada 1000 orang tinggi hati melawan satu orang yang rendah hati, sebetulnya mereka bukan melawan satu, tapi mereka melawan Tuhan. Sebaliknya, orang yang rendah hati disayang, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mau menjadi pribadi yang rendah hati. Dan saya mengajak seluruh pemirsa dan pendengar, yuk mari kita menjadi pribadi milik kehidupan yang baik, termasuk rendah hati. Kiranya suatu hari selama ada kesempatan, orang-orang yang sombong kepada Anda bisa melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik
supaya mereka punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, dan mengucap syukur kalau hidup ini ternyata bukan saling menyakiti, tetapi saling melengkapi. Ayat 13 ya, sampai 17 Pastor baca dari 1 Petrus pasal 2. Tunduklah karena Tuhan. Orang yang suka menanduk itu temannya setan. Di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, karena itu tunduklah kepada Tuhan. Jadi orang yang tunduk kepada Tuhan, dia punya kemampuan untuk melawan setan. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Tuhan. Lawanlah setan, iblis. Dan orang-orang yang mau dipakai oleh iblis, antek-antek setan iblis, dalam penundukan diri kepada Tuhan, mereka mendapat otoritas. Otoritas ini mampukan mereka untuk mengatakan, setan, go! Pengganggu, go! Termasuk setan-setan yang membawa kelemahan, penyakit, roh-roh jahat, membuat orang susah. Maka iblis setan akan lari daripadamu. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang memiliki penundukan diri kepada Tuhan, mereka yang membawa otoritas ilahi. Ingatlah, jargon lama berkata bahwa air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air surgawi mengalir orang yang rendah-rendah hati, yang tunduk dengan firman Tuhan, dengar-dengaran. Demikianlah firman Tuhan 13, tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Sama halnya kita diingatkan Roma pasal 13. Orang percaya itu tunduk, dengar-dengaran gitu ya. Tunduk dan hormati pemerintah di atas kita. Presiden dalam hal ini dalam Republik Indonesia. Dan lembaga-lembaga di atas kita sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi di dunia ini ya, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Orang baik itu tidak perlu takut dengan hukuman, karena perbuatan baik tidak ada hukum yang akan mengenai dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan Anda. Siapapun Anda, siapapun mereka, ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan Anda kecuali diri kita sendiri. Melalui apa? Melalui cara kita merespon. Melalui tutur kata kita. Melalui sikap kita. Biarpun ada 1000 di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, mau merendahkan Anda,
Anda tidak menjadi rendah. Kecuali Anda yang merendahkan dirimu sendiri dengan kata-kata caci maki atau kata-kata murahan. Itu akan menunjukkan kualitas, value, nilai Anda sendiri. Mau semua orang memiliki konsep satu butir emas menjadi pasir, emas itu tidak lantas menjadi pasir. Konsep manusia tidak mengubah suatu benda. Emas tetaplah emas. Orang baik, orang benar tetaplah orang baik dan benar. Tidak bisa nilainya berkurang oleh karena hanya omongan orang-orang yang memfitnah. Sebab inilah kehendak Tuhan, yaitu supaya dengan saya dan saudara-saudara berbuat baik, itu akan membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka. Jadilah diri Anda sendiri yang sudah diubahkan oleh Kristus. Apa itu? Saudara-saudara adalah orang benar. Jangan karena keadaan tidak benar, lantas kita menjadi tidak benar. Tetaplah menjadi seorang pribadi yang sudah lahir baru. Bahkan ketika engkau ada di tengah-tengah kumpulan pencemooh, saudara tidak menjadi pencemooh. Sebab orang benar yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Janji Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika engkau ada di tengah-tengah orang yang memfitnah Anda, jangan ikut memfitnah. Sebab orang benar tidak memiliki DNA pemfitnah. Hiduplah sebagai orang merdeka yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ketika keadaan-keadaan buruk, ucapkanlah berkat dan ucapkanlah kebaikan. Karena ucapan orang benar adalah doa dan taburan benih. Ketika semua keadaan mendorong kita untuk mengeluh, berkeluh kesah, tetap ucapkan firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Sekali lagi, hiduplah sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai kita bergelar hamba Tuhan, tapi kehidupan kita seperti orang-orang pemfitnah. Bahkan ironisnya kalau hari ini, jangan sampai lebih banyak jemaat biasa, cara hidupnya lebih baik daripada kita yang melayani Tuhan. Dalam segala keadaan, saya ingatkan diri saya dan saya menginvite Bapak Ibu sekalian, dimanapun engkau berada hari ini, hiduplah sebagai orang benar, hiduplah sebagai hamba Tuhan. Orang benar itu
diperlengkapi dengan perbuatan baik, perbuatan kasih. Dimanapun ada kesempatan, orang benar pasti berbuat kasih dan berbuat baik. Bukan sebaliknya, dimanapun ada kesempatan untuk mencela, untuk membuli, untuk merendahkan, untuk cari-cari kesalahan, bukan. Kalau orang di sekitar kita, mereka orang-orang seperti itu, biarkan saja. Tetapi orang benar akan hidup dengan iman dan tuntunan firman Tuhan. Saya akan hidup sebagai orang benar. Meskipun saya dibully, meskipun Anda difitnah, meskipun Anda direndahkan, diremehkan dalam keluarga, dalam kantor, tempat Anda bekerja, di lingkungan Anda, tetaplah bersinar. Karena kebenaran tetaplah kebenaran. Ayat 17 ya, dari 1 Petrus pasal 2. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Tuhan. Hormatilah pemimpin. Respect. Bahkan dalam firman Tuhan mengajarkan kita, hormatilah orang yang lebih tua daripada kita. Karena orang tua itu dihormati karena apa? Keteladanan hidupnya. Karena orang yang lebih tua itu adalah orang yang lebih pengalaman secara usia. Tentu pengalaman itu adalah guru yang berharga. Seharusnya memberi teladan. Edwin Louis Cole dalam satu bukunya pernah berkata, kedewasaan seseorang tidak diukur dari usianya, tetapi bagaimana dia memberi teladan, bersikap, dan bertanggung jawab. Jadi puji syukur ya kalau kita masih muda, belum terlalu tua, tapi kita sudah punya tanggung jawab. Tanggung jawab mengkontrol lidah kita, tanggung jawab memberi teladan hidup. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Bukan karena tua atau muda, tetapi berlomba-lomba memberi teladan yang baik. Dari perkataanmu, dari imanmu, dari kelemah lembutanmu, dari kasihmu, dari perbuatanmu. Singkatnya adalah, hiduplah sebagai hamba Tuhan. Pemfitnah tetap akan ada. Saya selalu melihat Tuhan Yesus. Sampai hari saudara-saudara, sudah terjadi penebusan 2020 tahun kurang lebih yang lampau. Yesus Kristus sudah datang ke dunia, melakukan banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat, dan mati di kayu salib, dan bangkit, dan naik kembali ke surga. Sudah terjadi. Tetapi faktanya, hari ini masih banyak orang-orang yang memfitnah Yesus. Dengan mencemooh, dengan mengolok-ngolok, dengan membuat meme-meme yang merendahkan, menghina. Wow. Tuhanku Yesus sudah datang, sudah mati, sudah bangkit, naik ke surga. Menggenapi firman-firmannya, nubuatan-nubuatan terjadi hari ini. Masih ada orang yang memfitnah. Jadi saudara-saudara sekalian, orang-orang tetap ada. Tetapi sebagai hamba Tuhan, pastor selalu mengingatkan diri sendiri dan mengajak pemirsa dan pendengar yang ada di channel ini, yang ada di TV Aliran Kesembuhan, yang ada di grup doa, WhatsApp dan Telegram, medsos. Please, hiduplah sebagai hamba Tuhan. Meskipun kita ada di tengah-tengah
orang-orang yang memfitnah Anda. Tetaplah berbuat baik. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus memberi mereka kesempatan dan waktu serta kemurahan untuk mereka bisa membuka hati. Kiranya kesabaran Tuhan mereka bisa menerima kemurahan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sombong. Itu bukan untuk tetap melakukan kesombongan, tetapi supaya mereka punya kesempatan untuk berubah. Kita seringkali dalam melakukan firman Tuhan, kita perlu sabar, Bapak Ibu. Orang yang sabar bukan lemah, justru orang yang sabar, orang yang kuat. Karena orang yang sabar dapat mengendalikan dirinya. Musuh terbesar manusia sebetulnya apa? Diri sendiri, ego sendiri. Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling oke, merasa paling ganteng, merasa paling sempurna. Jangan Bapak Ibu merasa ketika kita diam, kita takut. No. Diam itu emas. Sabar itu subur. Tetap lakukan kebaikan di negeri ini. Tetap berdoa untuk negeri ini. Tetap jadi berkat dan sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya renungan ini boleh memberkati setiap pemirsa dan pendengar. Saya berdoa seluruh Bapak Ibu sekalian, orang tua terkasih, pemuda-pemudi yang menyaksikan saat pelayanan ini dan mengikuti doa ini. Jikalau boleh, angkat tangan saudara. Saat engkau angkat tangan, Tuhan yang ajaib, penuh kasih, turun tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Berilah kekuatan yang baru bagi kami untuk tetap hidup sebagai hamba Tuhan. Tetap berbuah. Beri kekuatan kepada kami, mampukan kami untuk tetap menjadi berkat dan berbuat baik di tengah-tengah kehidupan ini, dimanapun mereka berada. Mungkin hari ini kami sedang hidup tengah-tengah pemfitnah atau orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, berkat Tuhan sanggup mengubahkan kami, berkat Tuhan sanggup mengubahkan mereka. Kami dulu yang berdosa, Tuhan temukan kami dan Tuhan ubahkan. Kami percaya Tuhan ubahkan kami untuk jadi berkat di sekeliling kami, supaya lewat kesaksian hidup kami banyak orang diubahkan oleh kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saya berdoa, diberkatilah setiap Bapak Ibu sekalian, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, kesehatan papa, mama, Bapak Ibu sekalian, kesehatan anak terkasih, kesehatan tubuhmu, kesehatan orang-orang yang kau doakan, yang kau kasih kerabat-kerabat Anda, diberkatilah. Kalau hari ini engkau ada di keadaan yang sepantasnya engkau bersedih, kiranya doa ini menguatkan Bapak Ibu.
Sekiranya air mata mengalir harus tertumpah, biarlah air mata pengharapan dan bukan putus asa. So, orang yang putus asa, mereka sulit untuk berharap dan berdoa. Tetapi pengharapanmu akan mendorong Anda tetap percaya dan bisa untuk memiliki kekuatan berdoa. In Jesus' name, kekuatan yang baru menjamah setiap tubuh yang lemah, hati yang sedang patah arang. Kekuatan Tuhan menjamah tubuh Anda. Bangkitlah dari kelemahan Anda saat ini. Karena firman ini sudah menerangi Anda semuanya. Jadilah terang. Dan lakukanlah hal yang baik di negeri di mana kita tinggal. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah memberkati. Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Hiduplah sebagai orang percaya. Pergumulan yang kita hadapi hari ini tidaklah sampai menumpahkan darah. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus pasti memberi jalan keluar saat engkau sedang ada di dalam pencobaan. Percayalah. Karena itu kita berdoa. Kami berharap saat Bapak Ibu angkat tangan seperti ini, kita sedang menerima lawatan Tuhan. In Jesus' name, praise God forevermore. Mari bersyukur. Terima kasih. Kami menerima firman-Mu Tuhan. Kami menerima jamahan-Mu. Kami menerima urapan yang baru saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh Anda diperbaharui now in Jesus' name. Pikiran Anda diperbaharui now in Jesus' name. Hati Anda diperbaharui now in Jesus' name. Setelah ini apa saudara-saudara? Masuklah hari yang baru dengan kekuatan dari Tuhan saja. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih Kristus. Biarlah hari-hari hidup kita, hari-hari berkat, hari-hari melayani, hari-hari bersaksi, hari-hari saling menguatkan, hari-hari kita meninggalkan berkas-berkas hari-hari hidup kita sebagai hari-hari hidup sebagai hamba Tuhan. Ingat Bapak Ibu, meskipun sekeliling Anda keadaan tidak sesuai apa yang kita pikirkan, inginkan, tetaplah hidup sebagai hamba Tuhan. Tetaplah hidup sebagai orang percaya. Tetaplah bersaksi akan kasih dan kuasa Yesus. Tetaplah jadi terang. Tuhan tidak meninggalkan orang benar, sekalipun sedetik pun tidak. Kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu yang ajaib. Terpujilah Tuhan atas jamahan-Mu. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan dan melawat setiap doa-doa orang percaya melalui pelayanan ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur ini. Amin. Yeay. Amin. Yeay. Amin. 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 Asal percaya saja. Amin. Maka beban yang berat, pergumulan, termasuk sakit penyakit, disembuhkan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, dengan kuat gagahnya. Tiada mustahil bagi Dia. Yeay.
tiada mustahil bagi Dia. Oh ye, gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Ye. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagah-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Ye, gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Amin. Bilurnya, come on, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilang. Tuhan Yesus penyembuh. Amin. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, come on, membawa healing. Be healed. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, selamat masuk hari yang baru. Sola fide. Tetaplah hidup dengan iman sebagai hamba Tuhan, orang benar. Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai semua kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya sudah sekalian ya, sebuah kehormatan bisa share melayani Bapak Ibu sekalian hari ini. Selamat masuk hari yang baru. Shalom, bless you, dadah, kasih close ya.